Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang lembaga penyelenggara negara. Adik-adik Sobat Eksis, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pastinya memiliki suatu sistem dan pelaksana tata negaraan. Indonesia adalah negara yang menganut paham bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga kita membutuhkan suatu pelaksana negara untuk memberikan pelayanan kepada rakyat dan mengelola negara. Maka dari itu hadirlah lembaga penyelenggara negara sebagai seseorang ataupun lembaga yang menjalankan fungsi negara. Lalu, apa itu lembaga penyelenggara negara? Agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, sekarang kita pahami dulu arti dari lembaga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga merupakan suatu badan ataupun organisasi yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan keilmuan ataupun melakukan suatu usaha. Sedangkan negara adalah organisasi pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyat. Sehingga lembaga negara adalah suatu organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dan diatur oleh undang-undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat dari negara, oleh negara, dan untuk negara demi mencapai tujuan itu sendiri. Tahukah kalian adik-adik bahwa lembaga negara merupakan unsur yang sangat penting? Karena dengan adanya lembaga negara ini akan menjalankan ketatanegaraan sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan kesejahteraan bangsa dan negaranya. Beda negara, beda pula lembaga penyelenggara negaranya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dan kebutuhan negara itu sendiri. Secara umum, tugas dari lembaga negara yaitu yang pertama, menciptakan kondisi negara yang kondusif, harmonis, dan aman. Yang kedua, yaitu menjalankan roda pemerintahan. Yang ketiga, yaitu menindak tegas tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, yaitu menjadi penghubung antara negara dengan rakyat. Yang kelima, yaitu menjaga kestabilan politik, hukum, HAM, dan budaya. Indonesia sebagai negara demokrasi menjalankan sistem trias politika. Sistem trias politika adalah membagi kekuasaan pemerintah menjadi 3 bidang yang kedudukannya sejajar. 3 bidang tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, di Indonesia sendiri, lembaga negara itu lebih cenderung pada pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Distribution of Power atau pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, ketiga lembaga ini tidak terpisahkan dan saling terikat antara satu sama lain. Untuk menjalankan fungsi keseimbangan, maka dibutuhkan fungsi check and balance atau fungsi mengawasi dan mengimbangi. Nah, sekarang kita belajar tentang 3 lembaga tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas yakni lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga pemerintahan negara yang bertugas untuk menjalankan negara dan membuat undang-undang. Di Indonesia, lembaga legislatif itu diisi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lalu siapa saja ya yang menjadi DPR dan DPD? Lalu apa tugas dan wewenangnya? Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih rakyat melalui proses pemilu. DPR bertempat di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota adalah DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk perundang-undangan yang dibahas bersama Presiden. Yang kedua,
memberikan persetujuan peraturan daerah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas RUU atau rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Yang keempat, mempertimbangkan DPD atas rancangan undang-undang APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang kelima, menetapkan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Yang keenam, memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan pertimbangan DPD. Yang ketujuh, memilih 3 calon anggota Hakim Konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A, DPR memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk perundang-undangan. Oleh sebab itu, DPR memiliki 3 fungsi penting, yakni yang pertama, fungsi legislatif, yakni DPR sebagai pembuat perundang-undangan bersama Presiden. Yang kedua, fungsi anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam penetapan APBN yang diajukan Presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Sekarang kita membahas tentang DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang telah dipilih melalui proses pemilu. Keanggotaan DPD diresmikan oleh keputusan Presiden dan bertempat di daerah pemilihannya. Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Masa jabatan DPD adalah 5 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D, anggota DPD memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan keuangan pusat daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga yaitu mengawasi pelaksanaan mengenai hal-hal tersebut dan melaporkannya kepada DPR. Adik-adik Sobat Eksis, apabila DPR dan DPD disatukan, maka akan menjadi lembaga legislatif yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. DPR, DPD, dan MPR memiliki masa jabatan anggota yang sama, yaitu selama 5 tahun. Yang kedua yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam negara-negara yang menganut paham demokratis, biasanya lembaga eksekutif ini diisi oleh para kepala negara, bisa raja atau presiden beserta para menterinya. Sehingga dalam lembaga eksekutif itu diisi oleh presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat setingkat menteri yang bertugas untuk membantu kelancaran tugas presiden, contohnya seperti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, dan yang terakhir yaitu lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang tertentu, contohnya seperti Badan Intelijen Negara. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi atas pelanggaran pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, lembaga yudikatif tidak boleh dicampuri oleh lembaga eksekutif. Hal ini agar dalam penegakan hukum itu tidak berat sebelah dan tidak memihak kelompok manapun. Terdapat 3 lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif di Indonesia, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. 3 lembaga tersebut memiliki kekuasaan kehakiman yang berbeda dan wewenang yang berbeda pula. Sekarang kita bahas tentang 3 lembaga tersebut. Sekarang kita membahas lembaga yudikatif yang pertama yaitu Mahkamah Agung.
Lembaga Mahkamah Agung menjadi pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Lembaga Mahkamah Agung diketuai oleh Hakim Agung yang dibantu oleh beberapa hakim lainnya. Hakim Agung ini diusulkan oleh DPR yang berasal dari usulan Komisi Yudisial. Lembaga Mahkamah Agung mempunyai kewajiban dan kewenangan sendiri, yakni yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi yang diajukan oleh Presiden. Lalu kita sekarang membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Dalam Mahkamah Konstitusi terdapat 9 hakim konstitusi yang telah ditetapkan oleh Presiden. Berikut ini merupakan tugas dan fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutus perselisihan mengenai hasil pemilu. Nah, sekarang kita membahas tentang Komisi Yudisial. Lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk guna mengawasi perilaku para hakim dan praktik kotor dalam proses penyelenggaraan peradilan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau hasil amandemen, kedudukan Komisi Yudisial ini bersifat mandiri dan keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan adanya persetujuan DPR. Nah, itulah tadi materi tentang lembaga penyelenggara negara. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.